kita tuh ya saya sebagai teman dia pasti mengingatkan bahwa hal itu tuh salah, sekalipun dia tuh menolak ya. Iya. Tapi kita tetap nggak bisa sekalipun kita tuh ada lihat orang yang salah kita mendiamkan. Justru itu salahnya di kita. Iya, Ini betul. ada orang yang salah kok didiemin gitu. Iya, betul. Peran temannya mana, peran Ah, ah. sahabatnya mana, Ah, ah. peran sosialnya mana. Ketika seseorang salah tuh terkadang dia nggak sadar bahwa dirinya salah. Ya, Dan betul. ketika memang diingatkan justru dia nggak sekolah dari rumah, tapi nggak nyampe ke sekolah. Iya. Nah itu tuh kan salah satu kenakalan remaja yang ada di Betul. lingkup pendidikan. Itu juga cara agar dia bisa ya kalau bahasa kita tobat dari Iya. kejadian tersebut ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inside Kaltim yang akan menyajikan beragam berita-berita terhangat yang ada di sekitar Kalimantan Timur. Bersama saya Intan yang akan membahas mengenai kenakalan-kenakalan remaja, masih mengenai hal itu ya. Di sini saya sudah hadirkan narasumber yang luar biasa, ada Mas Adi. Apa kabar Mas Adi? alhamdulillah baik Mbak Intan. Mbak Intan apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Mas. Gini Mas, beberapa episode kemarin kita sudah membahas mengenai kenakalan-kenakalan remaja ya, berbagai bentuk kenakalan-kenakalan remaja ya. Dampaknya apa, penyebabnya apa, peran orang tuanya apa. Nah, hari ini tuh kita akan membahas gini Mas. Kalau misalnya kasusnya ternyata ada anak-anak yang sudah terlanjur terjerumus nih Mas nih. Ini gimana sih Mas solusinya nih kira-kira Mas? Kalau terlanjur berarti udah telat ya. Udah, ya, Udah tapi terjadi tidak ada yang telat di Ya. dunia ini ya kan? Tetap pasti ada solusinya. Ya, Solusinya adalah solusi terbaik adalah diri sendirinya mau tidak untuk tidak melanjutkan kenakalan remaja kemauan tersebut. dulu ya. Ya kayak misal kalau kenakalan remaja kan banyak ya. Mhm. Anggap tadi kayak kasus yang paling dekat dengan saya, penggunaan obat-obat terlarang. Itu Iya. kan susah ya. Ketika Iya. udah masuk itu udah susah, Iya. udah pakem banget dia, kayak udah dikurung, kayak Iya. dia mau keluar juga susah karena dia terkena zat adiktif kecanduan tadi. Banyak lagi dampak-dampaknya. Kemudian gimana sih kalau memang mau keluar dari zona tersebut? Yang paling pasti ada dirinya sendiri. Dirinya Iya. sendiri menyadari nggak kalau itu tuh salah. Sadar dulu Iya, ya. kalau dia nggak sadar ya udah terus aja sampai sekarang, Iya. sampai kapanpun. Iya. Dan sadar itu sebetulnya solusinya banyak. Selain dari diri sendiri, ada juga peran-peran orang lain yang harus menyadari nih. Mm-mm. Jadi kita tuh ya saya sebagai teman dia pasti mengingatkan bahwa hal itu tuh salah, sekalipun dia tuh menolak ya. Iya. Tapi kita tetap nggak bisa sekalipun kita tuh ada lihat orang yang salah kita mendiamkan. Justru itu salahnya di kita. Iya, Ini betul. ada orang yang salah kok didiemin gitu. Iya, betul. Peran temannya mana, peran Ah, ah. sahabatnya mana, Ah, ah. peran sosialnya mana. Dan itu Iya. tuh adalah salah satu tugas yang nggak dikhususkan untuk siapapun sih. Iya. Nggak ada harus tim yang menanggulangi untuk Iya. mengingatkan seseorang. Itu Iya. nggak perlu. Iya, betul. Temannya juga harus. Misal ada teman yang kayak tadi yang memang dia udah kecanduan, dan tugas saya adalah bukan mendiskriminasi dia, kayak bukan merundung dia, menjauhkan, menganggap dia sebagai orang yang tidak layak ditemani. Itu Diberikan juga- sanksi sosial lah ya. itu sosial kayak dijauhi, Iya. diasingkan, pokoknya aku nggak mau temenan sama dia, itu juga nggak boleh. Iya. Teman ya tetap teman, dan fungsi teman adalah tadi membantu, Saling mengingatkan, kayak gitu tadi ya. kayak gitu. Ketika seseorang salah tuh terkadang dia nggak sadar bahwa dirinya salah. Ya, Dan betul. ketika memang diingatkan, justru dia nggak seneng akan diingatkan. Iya, pasti. Malah dia Apaan sih gitu ya. Apaan sih, udah urus aja diri kamu sendiri, kadang kayak gitu. Dan itu Iya. tuh tantangan untuk orang mengingatkan tadi. Iya. Dan ya itu fungsi teman tadi, mengingatkan. Kemudian tadi yang pertama ya, sadar akan diri sendiri dulu, Iya. diri sendiri dulu. Kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang membantu. Itu untuk tahap awal. Iya, jadi peran teman juga sangat berpengaruh. Ya karena mencari teman yang baik itu ternyata penting ya. Ya, Ketika ada salah satunya yang memang terjerumus, bisa saling mengingatkan, bisa saling diingatkan, dan jangan bosen ya Mas ya. Kalaupun kadang iya tadi betul, ketika diingatkan kadang orang tersebut nggak suka gitu, nggak Ya. suka diingatkan karena memang kalau orang-orang yang memang sudah terjerumus ke hal-hal yang memang tidak baik, biasanya mereka sudah merasa dirinya benar. Mereka tidak mau diingatkan, mereka tidak mau diberikan saran tuh nggak mau. Tapi tugas kita sebagai temannya jangan bosan, karena ya batu aja lama-kelamaan ditetesin air dia bakal ini juga gitu, bakal rapuh juga. Apalagi hanya hati teman didoakan yang baik-baik ke penciptanya ya kan, karena ya namanya hidup manusia kan pilihan ya. Mungkin dia sudah terlanjur terjerumus, tapi bukan berarti dia nggak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki gitu ya Mas ya. Itu untuk cara halusnya. Untuk cara yang lebih memang tegas juga, yang mungkin ada sesuai hukumnya, tindakan reprehentifnya,
ya dihukum. Iya. Dihukum dengan cara yang memang sesuai dengan apapun, Iya. setara dengan apa yang dia lakukan. Iya, yang menimbulkan efek jerah. Ya, misal kayak contoh, dia tuh udah males banget sekolah. Kayak dia berangkat sekolah dari rumah, tapi nggak nyampe ke sekolah. Iya. Nah, itu tuh kan salah satu kenakalan remaja yang ada di lingkup pendidikan. Itu juga cara agar dia bisa, ya kalau bahasa kita tobat dari kejadian tersebut, ya dengan hukuman juga bisa salah satu. Selain tadi ada pendekatan dulu kan, kalau di sekolah tuh ada BK ya, bimbingan konseling. Itu juga tahap awal kan, tahap pendekatan. Kenapa sih kamu melakukan hal itu, apa yang bikin kamu malas, itu juga penting kan, sebelum kita memvonis bahwa dia itu bersalah. Kita juga harus tahu. Kalau memang udah hal itu dia jelas dia bersalah tanpa alasan apapun, harus ada hukuman. Hukumannya membuat, yang tujuannya membuat dia jerah. Hukuman yang membuat dia sadar, bukan hukuman yang kadang hukuman tuh mempermalukan gitu. Iya, betul. Dan dengan mempermalukan tadi itu justru dia malah makin jengkel, malah makin malas sekolah yang ada. Iya itu. Nah, kalau hukuman tuh misal hukuman dia, kalau misal di pesantren-pesantren hukumannya dia suruh nulis surat. Nah, dengan dia nulis surat banyak kan dampak positifnya. Pertama, aduh nggak mau lagi nih nulis surat panjang bener gitu kan. Terus dia juga males sendiri ya. Terus dia juga terlatih untuk menulis, dampak positifnya ada. Kalau misal dipermalukan di depan seluruh siswa, dia disudutkan oleh seluruh pihak bahwa dia tuh anak yang pemalas, anak yang suka bolos, yang ada malu, mentalnya makin down, timbullah kebencian nanti. Betul, saya setuju sih ketika ada orang-orang yang salah tadi di dunia pendidikan sendiri gitu ya. Kalau misalkan murid itu salah, siswa itu melakukan kesalahan, jangan malah diberikan sanksi-sanksi yang sebenarnya nggak relate dan anfaedah ya, walaupun niatnya untuk memberikan efek jerah, tapi ada hal lain sebetulnya, ada cara lain yang bisa jadi cara yang lebih berfaedah tadi, kayak misalnya nulis surat tadi. Dia tuh bisa dapat efek jerah hanya karena menulis gitu. Tapi di sisi lain juga dapat dampak positifnya gitu ya. Kayak misalkan siswa-siswa atau remaja-remaja zaman sekarang kalau menurut saya gak usah deh kayak pakai kekerasan fisik, karena apalagi dipermalukan di depan umum, itu bukan cuman fisik yang kena tapi psikisnya juga kena, dan akhirnya nanti akan menimbulkan dampak-dampak lain, malah bukan jerak, tapi jeraknya tuh nggak mau ngelakuinnya tuh karena malu tadi lah, karena apa sih gitu ya, kok saya dipermalukan gitu. Karena memang beda ya sistem pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, itu kita dia. Nggak bisa, mungkin kalau zaman dulu hal itu cocok dengan tindakan kekerasan, mungkin itu cocok kalau kita mendengar cerita-cerita orang tua kita ya. Dipukul tuh biasa, ini tuh, dan ya mungkin itu cocok untuk zaman dulu, tapi untuk zaman sekarang perlu ada penyesuaian kan, karena memang mendidik seorang, memberikan sebuah ilmu itu, memberikan sebuah peraturan, jadi disesuaikan dengan zaman yang sekarang. Betul. Bisa kayak kita mematok di zaman dulu biasa aja, ya udah sekarang juga kayak gitu aja, biar kayak zaman-zaman dulu. Itu juga. Malah yang ada tuh jadi efek dendam ya, kayak dulu bapak aja di begini nih, dulu saya aja digini ini. Nah, sebetulnya itu nggak baik ya sebetulnya, karena anak-anak sekarang makin kesini juga makin beda perlakuannya, makin beda metode-metode yang harus diterapkannya gitu ya. Jadi ya itu tadi ya Mas ya, pinter-pinter cara mengingatkan juga ada caranya yang kita harus tahu gitu. Pihaknya tadi ada temen, keluarga, kalau pihak instansi sekolah ada dari BK tadi sendiri, dan ya udah. Yang paling penting adalah tadi titik awalnya adalah dia menyadari dulu itu bahwa itu salah. Kalau dia nggak menyadari bahwa itu tuh yang dia lakukan adalah salah, mustahil dia bisa kembali. Dan setelah kembali, yang pasti dia mengakui kesalahan. Tidak hanya ke manusia, dia juga ada koneksi dengan Sang Pencipta. Dia juga menyadari apa yang dia lakukan agar semuanya tuntas. Dia juga dibimbing tidak hanya oleh makhluk tapi oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia benar-benar memutuskan untuk meninggalkan semua hal yang negatif pada zaman sebelumnya, pada masa lalunya, itu benar-benar dikuatkan, tidak hanya dikuatkan oleh makhluk tapi dikuatkan juga oleh penciptanya gitu ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sudah terlanjur tapi merasa merasa diingatkan oleh konten ini gitu ya, ternyata kebetulan lewat konten ini terus jadi penyadar teman-teman, jangan takut, ayo mulai dari detik ini gitu, mulai dari sekarang coba perbaiki apa yang harus diperbaiki, karena saya yakin penciptanya saja maha penerima tobat, apalagi seharusnya makhluknya ciptaannya juga, harusnya makhluknya juga gitu ya. Dan ini juga bukan untuk yang melakukan ya, kita juga sebagai pihak yang dekat dengan mereka ya, ini juga penting untuk kita bisa mengingatkan, bukan menjauhi.
Iya, tugas kita saling mengingatkan. Jadi begitu teman-teman, terima kasih, semoga menjadi reminder khususnya untuk kita, untuk lingkungan kita juga. Semoga bermanfaat apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel Inside Kaltim. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.